Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Alia Hasan hadir. Meida hadir. Mia hadir. Muhammad Rizky. Sebelum pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu nih seperti biasa, mau mengecek kondisi kelasnya. Coba dilihat ya, di bawah kursinya ada sampah atau tidak? Silahkan dicek dulu. Sudah tidak ada? Sudah bersih? Sudah bersih. Sebelum pembelajaran, agar lebih semangat nih pembelajaran hari ini, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3, muncul. Pekan. Pekan. Muncul. Pekan. Oke, sebelum pembelajaran, ada yang masih ingat tidak? Pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, Irma, silahkan. Minggu lalu kita belajar tentang mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam cerpen. Ya, betul yang dikatakan Irma. Betul ya. Minggu yang lalu itu kita belajar tentang mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, masih ingat berarti ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaiannya, yang pertama, kalian mampu menemukan unsur intrinsik cerpen dengan alasan yang benar. Yang kedua yaitu menelaah unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Mistral Learning, kalian diharapkan dapat menemukan unsur-unsur pembangun cerita pendek atau unsur intrinsiknya ya. Yang kedua, kalian dapat menelaah unsur intrinsik cerpen dengan tepat disertai dengan sikap kerjasama, penuh rasa tanggung jawab dan percaya diri. Oke, sebelum melanjutkan, pada minggu yang lalu sebelum penutup ya kegiatan pembelajaran di akhir, kalian sudah Ibu berikan informasi ya, informasi mengenai pembelajaran hari ini. Ya, sudah Ibu beritahu bahwa kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, kalian di situ disuruh untuk mencari ya, mencari tahu ada berapa sih unsur intrinsiknya gitu ya. Sudah dicari tahu di rumah? Sudah. Kalian sudah punya bekal ya, sudah punya pengetahuan terlebih dahulu tentang unsur intrinsik. Oke, siapa yang mau mencoba? Unsur intrinsik cerpen itu dibagi menjadi berapa? 7, betul ya. Yang pertama, unsur intrinsiknya apa? Kendar, silahkan. Tema. Pertama apa? Tema. Betul ya, tema. Tema itu apa, Kendar? Tema merupakan ide atau gagasan dasar cerita. Yang kedua, Ya Bu. Raja. Ya, yang kedua apa unsur intrinsiknya Raja? Yang kedua itu penokon. Yang ketiga, Alia, silakan. Tiga, alur. Alur itu apa Alia? Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Yang keempat, Saya Bu. ya silakan. Yang keempat latar. Ya, latar dibagi menjadi berapa? 3. Ada apa aja? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Yang kelima, siapa yang kelima? Silakan. Gaya bahasa. Gaya bahasa apa? Yang terakhir nih apa? Amanat Bu. Amanat. Sekarang Ibu beri waktu 2 menit ya untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Sebelum kalian menonton videonya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini LKPD untuk tugas kelompok ya.
Tuh, silakan. Sudah memegang semua LPPD-nya? Sudah. Kalau sudah, siap untuk menonton videonya? Siap. Silakan kalian simak baik-baik. Kalian perhatikan unsur intrinsik apa saja yang ada pada video tersebut. Di sebuah desa ada seorang ibu yang bertugas kebanyakan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab Sebelum kalian berdiskusi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Putri. Bu, perbedaannya tema dengan judul itu apa? Perbedaan antara tema dengan judul. Baik ya. Tema itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Raja, tema itu adalah ide atau gagasan pikiran pokok ya, pokok pikiran di dalam sebuah cerita. Nah, kalian bisa menentukan tema kalau kalian sudah membaca keseluruhan dari cerita tersebut. Jadi ide atau gagasan pokok pikirannya. Nah, kalau judul itu adalah kepala karangan dari sebuah tulisan. Silahkan sekarang kalian berdiskusi bersama kelompoknya untuk menganalisis unsur intrinsik yang tadi sudah Ibu tayangkan melalui videonya ya. Ibu beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Silahkan berdiskusi. Lihat di buku paket referensinya, bisa juga dari internet, boleh ya. Nah, silakan diolah lagi datanya ya, betul tidak apa yang kalian peroleh seperti itu. Gimana, sudah selesai? Sudah. Ya, baik, kalau sudah selesai, kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sudah siap kelompok Meda? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan untuk mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil menganalisis suatu cerita tentang perjuangan seorang ibu. Tema perjuangan dan pengorbanan. Judul perjuangan seorang ibu, alurnya maju, suasana mengharukan dan sepi. Latar tempat di desa dan di rumah sakit. Latar waktu beberapa bulan, beberapa waktu dan beberapa tahun. Tokoh dan penokoh. Sudut tokoh: ayah, ibu, anak, dan dokter. Penokoh: baik, ayah baik, sabar, dan penyayang. Ibu baik, sabar, tulus, dan penyayang. Anak sabar dan baik. Dokter bijaksana. Kami apa ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Saya, Ya, silakan Sofi. kenapa gaya bahasanya mudah dimengerti? Karena dilihat dari cerita tersebut menggunakan bahasa yang sering kita dengar, jadi bahasa tersebut mudah untuk dimengerti oleh audiens atau pendengar. Baik. Sudah bagaimana Sofi? Cukup? Sambil menunggu Kendar mengumpulkan tugas kelompoknya, silahkan, karena tugas berikutnya kalian akan menganalisis unsur intrinsik tapi secara individu ya. Sekarang silahkan ubah lagi posisi ke semula, silakan. Terima kasih Kendar. Kalau sudah duduk seperti semula,
mulai tema sampai amanah. Sudah siap? Sudah. Nah, silakan. Ini cerpennya. Silakan kalian analisis ya. Berarti baca dulu nih teks cerpennya. Setelah dibaca, kalian analisis unsur intrinsik pada cerpen tersebut. Sudah paham? Nah, kalau seperti itu, silakan Ibu beri waktu dimulai dari sekarang. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu mau meminta 1 atau 2 orang perwakilan ya untuk mempresentasikan hasil dari kalian ya, menganalisis unsur intrinsik cerpen. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia. Di sini saya akan menganalisis cerpen perjuangan seorang ayah ke dalam unsur intrinsik. Pertama adalah tema. Temanya perjuangan, alurnya maju, amanat. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi hormatilah dan sayangilah orang tuamu selagi orang tuamu masih ada. Kesimpulan hari ini pembelajarannya gitu kan, tadi sudah Ibu lihat ya, kalian sudah, yang pertama kalian sudah mempresentasikan, sudah berdiskusi ya, berdiskusi bersama kelompok, lalu kalian mempresentasikan, menganalisis unsur intrinsik pada video yang tadi ditayangkan oleh Ibu. Yang kedua, tugas individu ya, kalian juga sudah menganalisis unsur intrinsiknya dari cerpen yang tadi sudah Ibu bagikan bersama LKPD. Lalu untuk perwakilan tadi Sophie dan Sylvia Najat sudah mempresentasikan. Semuanya sudah bagus ya. Kalian sudah mampu menganalisis unsur intrinsik ya pada cerpen yang sudah Ibu bagikan daripada video yang tadi ditayangkan. Semuanya sudah mampu, sudah bisa. Nah, sekarang silakan siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Nah, silahkan Neni. Baik Bu, hari ini kita belajar tentang menganalisis unsur intrinsik pada cerpen. Unsur intrinsik itu yang pertama ada tema, kedua penokohan, ketiga alur, dan keempat latar, kelima gaya bahasa, keenam sudut pandang, dan amanat. Ya, betul ya. Terima kasih Neni sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bagaimana? Senang tidak belajar hari ini, yaitu menganalisis unsur intrinsik cerpen? Senang. Ada kesulitan tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada kesulitan, PR ini juga individu ya. Walaupun tadi kalian sudah mengerjakan tugas individu, tapi supaya kalian lebih memahami lagi gitu ya, ada tugas di rumah. Nah, PR-nya sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silahkan nanti tinggal dicek ya di Google Classroom. Baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengonstruksi teks cerita pendek. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silahkan KM untuk memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, berdiri, bersalam. Assalamualaikum